Tanda manusia yang sudah mulai terbentuk, ya, dibentuk Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat channelku, apa kabarnya? Welcome back to my channel. Masih bersama Dindra Pinky Official, konten biar hawa asik. Yuk ngikutin Dindra lagi. So kali ini Dindra akan meng-share ke kalian, bismillahirrahmanirrahim, apa yang Dindra sampaikan bermanfaat dan menghibur kalian semuanya. Oh, sebelum kalian nonton videonya, tolong jika berkenan bantu di like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya biar Dinda lebih semangat dalam make videonya dan kalian bisa dapat manfaatnya. Oke, yuk langsung aja cus gaskan cekidat. Oh ya, nontonnya sambil senyum ya biar bahagia terus hatinya. Setelah melewati gelombang ujian tangis dalam sujud dan malam-malam yang terasa sunyi, mungkin dalam diri kita akan bertanya, apakah sudah mulai terbentuk? Apakah sudah mulai berubah? Pertanyaan itu wajar karena proses pembentukan diri seringkali tidak terasa, seperti perubahan besar, ya halus, pelan, dan sering tidak disadarinya. Tapi tanda-tandanya ada dan sangat nyata dalam jiwa. Berikut tanda-tandanya. Manusia yang sudah mulai terbentuk oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lagi beraksi seperti dulu. Mungkin dulu mudah panik, cepat gak enak hatinya, komentar terus gitu saat diuji, itu protes aja gitu ya. Sekarang walau rasa gak enak hati itu masih ada ya. Walau rasa gak enak hati itu pasti masih ada ya, tapi bisa lebih tenang hatinya. Tapi kalau Dindra waktu itu kayak dibuat hilang gitu loh, rasanya kayak dibuat kayak gak ada rasanya gitu loh ya kan. Terus ujian terberatnya ya saat kita pas baru banget gitu buat berusaha jadi lebih baik, itu kayak gak dihargai gitu ya, benar-benar kayak dibuat gak enak gitu loh hatinya. Dan itu ternyata baru sadar kalau Allah itu yang nguji, ngajarin kita buat kuat gitu loh ya. Coba bayangin aja deh ya, kita was baik ya, udah nggak kayak dulu gitu kayak rasanya, tapi balasan feedbacknya itu terlalu membuat kita ya gimana ya, yang mau hijrah itu jadi kayak enggak deh kayak gitu. Tapi setelah itu cuma beberapa aja ya, habisnya itu malah jadi baik banget gitu, baiknya itu luar biasa banget gitu ya, yang nggak ngehargai banget tuh ya, terus jadi kayak ngehargai banget gitu, dari hal-hal sederhana itu dihargai banget gitu loh ya, rasanya kan abum diratukan lah ya, kayak gitu loh. Nah terus mulai berkata gitu dalam hati, innalillah, ini pasti ada maksudnya. Yakin Allah menjadikan kekuatan yang baru tumbuh dalam hati kita itu adalah hasil dari proses pembentukan iman ya, akan lebih mudah menerima takdir. Gimana gitu ya, yang nggak pernah digituin terus digituin ya kan, kita rasanya ya gak enak ya pastinya. Tapi terus pas Dindra itu mikirnya jalan surga, terus hadiahnya surga, pokoknya cari ridhonya aja lah ya. Kalau surga neraka itu kan hanya Allah yang tahu ya, kita cuma minta, berusaha aja gitu, yang penting dapat ridhonya gitu, ngejar ridhonya Allah, itu jadi kayak ringan gitu loh ya. Itu sahabat channel ke semuanya. Terus yang dulu itu jadi nggak
ringan gitu buat menerima takdir. Sekarang tuh kayak ringan gitu. Lu bergulat gitu dengan kalimat kenapa harus aku, seandainya saja aku dulu nggak begini begitu kayak gitu. Tapi sekarang mulai bisa berkata ini sudah jalannya. Aku percaya Allah lebih tahu, itulah tanda karena rasa cukup dan ridho terhadap ketetapan Allah mulai tumbuh dari dalam diri kita gitu ya. Dan ketahuilah ridho pada takdir adalah tanda kematangan iman. Kita itu merasa dekat dengan Allah ya. Dulu mungkin hanya berdoa ketika butuh, sekarang rindu berbicara padanya walau tanpa permintaan, mulai menikmati sujud panjang kita. Jadi itu kayak mau ngapain aja, walaupun melakukan hal sederhana, makan doa, minum doa, mau ketemu sama suami doa, anak doa, apapun itu sederhana seapanya itu selalu melibatkan Allah gitu ya, karena terasa deket gitu ya. Dapat seneng entah itu dapat nggak seneng tuh kita tetap syukur, sujud syukur, alhamdulillah gitu. Terus membaca Al-Quran bukan karena kewajiban tapi karena merasa tenang saat melakukannya. Jadi itu kalau dulu tuh kayak apa, Al-Quran itu kayak sebuah kewajiban aja, amanah gitu. Tapi pas semakin kesini kok aku dengan baca Al-Quran tenang ya, melakukannya itu tenang banget gitu ya tuh. Inilah buah paling manis dari ujian kedekatan yang tulus antara hamba dan Robnya. Lebih bisa memahami gak enak hati orang lain yang pernah merasakannya. Jadi akan lebih lembut terhadap perasaan orang lain gitu ya. Gak mudah ngejudge gitu, gak mudah menghakimi kayak ya makanya harusnya gini-gini, ya makanya gini gitu kan ya. Terus dari dulu udah tak bilang kayak gitu, nggak kayak gitu. Jadi kayak lebih lembut, tahu gitu loh apa yang dirasakan sama orang lain tuh. Oh ya, aku udah pernah ngerasain gitu. Jadi jawabannya apa, pertolongannya adalah dikuatin, didoain gitu ya, bukan malah dipojokin, bukan malah dijudge, dihakimi bahwa kita seolah merasa benar gitu, bukan gitu ya gitu. Kita tidak lagi mudah menghakimi tapi jadi pendengar yang baik gitu ya, mendengar ya, mendoakan yang baik-baik ya. Misalkan dia lagi nggak bahagia ya didoakan biar diangkat ketidakbahagiaannya, diganti dengan bahagia, dimuliakan Allah kayak gitu. Jadi penguat yang tulus. Allah sedang menjadikan kita itu pribadi yang bermanfaat, bukan hanya kuat untuk diri sendiri, karena kan kita sudah kuat ya karena sudah dikuatin sama Allah. Nah setelah kita kuat terhadap diri sendiri, kita juga berusaha jadi cahaya buat orang lainnya. Oh iya, kita udah pernah merasakan kayak gini, orang lain merasakan kayak gitu, bukan malah kompor-komporin, bukan malah buat apa down gitu ya, bukan, tapi malah dikuatin, disemangatin ya gitu, untuk bisa lebih deket lagi sama Allah gitu ya. Tuh nasihat ya, kalau nasihat itu soalnya tidak semua orang tuh bisa menerima ya, ada rasanya yang masih nggak bisa terima, ada yang belum ikhlas, ada yang belum apa gitu. Jadi ketimbang hanya nasihat, lebih baik semangatin sama didoain ya kayak gitu, karena nggak nasihat kita itu belum tentu diterima oleh semuanya gitu loh gitu. Tapi kalau doa itu sudah, insya Allah kalau doa buat orang lain, insya Allah Allah ijabah dengan secepat itu ya, daripada kita doain diri kita sendiri gitu ya. Makanya aku kalau ada temen yang cerita, curhat, sharing, aku langsung ke Allahnya gitu, gak banyak kata, gak. Terus ya setelah itu kita tidak lagi terikat pada dunia. Ujian membuat sadar segalanya itu bisa hilang kapan saja. Aku tuh udah ya sudah lah ya,
sudah cukup merasakan semuanya gitu ya. Jadi harta, status, rencana, semua bisa lenyap dalam sekejap saja. Dan itu yang akan membuat tidak terlalu menggenggam dunia. Aku alhamdulillah gitu. Karena dengan itu semua aku jadi enggak lagi menggenggam dunia kayak dulu. Apa kerja sampai pagi sampai malam gitu, enggak ada intinya gitu. Sekarang mah enggak. Sewajarnya aja, cuma cari ridho nya Allah dan cuma berusaha aja gitu ya. Alhamdulillah sih, kayak lancar-lancar aja, semuanya berjalan dengan baik aja gitu ya. Ketika kita nggak ngejar dunia, itu malah dunia yang ngejar kita gitu, bukan lagi kita yang ngos-ngosan effort ngejar dunia, tapi dunia itu ngikutin kita. Kita mikirnya akhirat aja gitu ya, tapi ternyata kalau dunia akhirat kita yang kita cari, dunia mengikuti. Tapi kalau dunia yang kita cari, akhirat gak akan mengikuti gitu ya. Jadi ya, ketika kita tidak terlalu menggenggam dunia, karena hati kita itu sudah sibuk apa? Sibuk menyiapkan bekal menuju akhirat. Inilah tanda bahwa hati kita sudah mulai merdeka tuh ya kan. Kita gak mikir lagi dunia itu seperti apa, udah gak mikir, tapi fokus apa? Mencari bekal akhirat aja gitu ya kan. Dan hati merdeka adalah hati yang paling kuat. Terkadang kita menunggu perubahan besar sebagai tanda bahwa kita sudah lebih baik, padahal Allah yang bekerja itu Allah, bukan hanya kita itu nggak bisa apa-apa. Allah yang bekerja dalam diam ya, mengubah perlahan hari demi hari, sampai suatu hari kita sadar udah bukan kita yang dulu. Itulah hasil dari luka yang sudah kita lalui dengan sabar. Itulah bentuk akhir dari proses pembentukan yang dulu dianggap sebagai kehancuran ya. Dan ketahuilah, orang yang terbentuk dari ujian bukan hanya lebih kuat, tapi juga lebih bijak, lebih lembut, lebih dicintai Allah ya, bukan manusia loh ya. Ini tidak mengharap cinta manusia. Kalau manusia itu nanti mengikuti sendiri dengan energi kita. Maka jika lihat tanda-tanda ini mulai tumbuh dalam diri kita, percayalah untuk terus bersyukur, karena kita sedang menyelesaikan fase penting dalam hidup, fase pembentukan jiwa oleh tangan Allah sendiri. Dan kita bukan hancur, tapi dibentuk dan kini mulai jadi versi yang terbaik dalam diri kita. Makanya Dindra sudah bilang sudah selesai dengan diri sendiri itu ya karena itu ya gitu. Jadi apa-apa itu nggak mikir selfish atau egonya gitu. Tapi ya namanya manusia nggak sempurna ya, ada yang masih aku pelajarin sampai sekarang, dan mungkin nggak akan bisa berubah ya. Kalau yang ini tuh aku juga nggak tahu, Allah alam lah. Ini itu bukan pikiran kencang, bukan loh ya. Tenang tuh ya udah, nggak mikir apa-apa gitu, dijalani aja gitu. Banyak orang yang bilang kalau tenang itu jadikan pikiran kencang gitu, karena apa, ada di pikiran semua, padahal tenang bukan seperti itu. Berarti itu belum tenang itu ya. Drama alhamdulillah semua bisa Dindra jalani gitu, karena Allah, dimudahkan Allah, dibantu Allah. Tapi satu yang nyenggol belum bisa ya, itu karena agama. Karena aku kan masih belajar gitu ya, belum paham detail tentang agama. Jadi kalau sedikit kayak gitu tentang agama, aku tuh kayak masih bertanya-tanya gitu. Karena kan hidupku ini kan buat agama ya, buat ibadah gitu ya. Gimana tuh ya kalau gak sah di ibadah dan lain-lain kayak gitu-gitu geng, kayak gitu-gitu ya sahabat channel semua. Sangat pintarlah itu orang yang tahu tidak kuatku dalam soal agama, jadi dipancingnya, diarahkan, dibicarakannya tentang agama. Itu sangat pintar sekali orang tersebut ya, tahu gitu.
kalau ada yang berbicara tentang agama dan lain-lain, aku terus berusaha belajar untuk membuka mencari makrifat atau pencerahan gitu ya, yang akhirnya ketemu juga gitu. Ternyata orang cuma sekedar alasan dan cuma ya mau menang gitu ya, kayak gitu-gitu. Jadi aku gak kepancing lagi gitu ya. Alhamdulillah, makasih barakallah. Sekian dulu konten dari Dindra. Kudoakan semua orang di seluruh dunia ini sehat selalu, lancar selalu rezekinya yang selalu mengalir seperti air zam-zam, dan dipermudah mendapat ridho dan surganya. Doa terbaik ya untuk sahabat channel semuanya. Syukron for watching, please stay permanen ya. Salam tiara surga, salam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat channel semuanya.